Apa yang sebenarnya terjadi di Elbaf 6 tahun yang lalu? Yang apakah Shanks memiliki saudara kembar yang menjadi bagian dari pemerintah dunia alias Godsnight? Dan apakah juga ini ada hubungan dengan masa depan dari Luffy, Loki, dan yang paling utama adalah arc yang sedang berjalan saat ini, yaitu arc Elbaf. Nah, garis besar di sini kali ini kita akan membahas dari mendalam tentang tragedi luar biasa yang terjadi di Elbaf terutama 6 tahun yang lalu, yang akhirnya membuat plot yang sangat dalam seperti yang sudah terjadi di Elbaf saat ini. Makanya pastikan kalian tonton video sampai habis agar tidak ada informasi yang miss dan juga setengah-setengah, karena tidak masuk akal tapi akal bisa masuk. Dan buat para nakama yang baru menonton channel film ini, bisa bantu subscribe dan nyalakan bel notifikasinya ya. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja. Wadaw. Nah, kita akan mulai dulu langsung membahas dari Pulau Elbaf, di mana terdapat sebuah insiden luar biasa yang terjadi dalam negeri ini 6 tahun yang lalu, yaitu ketika seorang raja yang sangat mereka sayangi, their beloved king, harus terbunuh di negerinya sendiri. Benar dikatakan King Harold mati karena katanya anaknya Loki menginginkan buah iblis legendaris tersebut. Tapi kira-kira sejauh mana kebenaran dari pengetahuan yang kita ketahui dari rakyat Elbaf terkait pembunuhan raja dan anaknya, yaitu Pangeran Loki? Dimana sebelum itu dikatakan kalau Raja Harold ini adalah raja yang benar-benar membawa nuansa berbeda di negeri Elbaf, yang bahkan sudah menjadi tradisi selama berabad-abad dengan menggunakan chaos, kerusakan, kekejaman. Makanya era ratusan lalu tersebut mereka dikenal sebagai ras raksasa yang barbar yang merusak apapun. Namun di tangan Raja Harold semua berubah dengan mengedepankan negosiasi di antara hal-hal yang akan terjadi antar bangsanya. Makanya walau Luffy dan yang lain-lain cukup kecewa karena bocah Elbaf tidak sekuat yang mereka kira, karena di era sekarang semuanya tidak diajarkan kekerasan lagi, tetapi ya lagi-lagi itulah bukti kalau kedamaian sudah tercapai di daerah tersebut, yaitu negeri Elbaf ini. Namun sama halnya seperti di berbagai daerah akan ada nih yang tidak setuju atau ya lagi-lagi perbedaan ideologi lah, suatu hal yang sangat wajar, dan mereka-mereka ini adalah para tetua yang ada di negeri Elbaf. Dan bukankah sudah menjadi hal wajar juga kalau ada perbedaan ideologi seperti ini akan membutuhkan pihak lain untuk melakukan apapun dalam perjuangkan ideologi yang dimiliki oleh satu pihak tersebut. Yang lagi-lagi inilah yang biasanya menjadi fondasi utama dari perang-perang besar yang terjadi di dunia. Dan tidak menutup kemungkinan juga hal ini dilakukan oleh negeri Elbaf, dan di saat itulah Godsnight akhirnya masuk untuk mengambil buah iblis legendaris yang ada hubungan dengan Sun God dan menciptakan sebuah konspirasi di negeri tersebut. Dimana sebenarnya daerah Elbaf sendiri tidak benar-benar tertutup dari pemerintah dunia loh. Jika kalian ingat, terlihat bahkan di flashback Big Mom yang seharusnya akan memiliki peran super penting juga di arc kita sekarang, dimana bukankah Mother Carmel sudah sering kontakan dengan CP0 ketika dia mengelola rumah yatim di daerah Elbaf sana, dan salah satu hasilnya adalah John Giant yang sekarang menjadi Vice Admiral Angkatan Laut karena dia adalah ras Elbaf yang katanya diekspor oleh Mother Carmel kepada pihak pemerintahan dunia dan nantinya menjadi seorang Vice Admiral Angkatan Laut, yang berarti memang bisa dibilang ya pemerintah dunia. Walau almarhum Gorosei Saturn mencegah Vice Admiral untuk pergi ke Elbaf, tetapi terdapat pihak lain yang sudah biasa pergi ke Pulau Elbaf ini, dan lagi-lagi itu adalah pihak langsung tertingginya, yaitu CP0, juga tentu saja Godsnight yang akan menjadi bahasan utama kita di video ini. Nah, karena memiliki tujuan yang sama, entah dari pihak barbar Elbaf dan juga Godsnight untuk menumbangkan sang raja alias King Harold ini, akhirnya mereka bekerja sama hingga akhirnya perang besar pun terjadi di daerah Pulau Elbaf ini, terutama daerah kastil yang terlihat sangat hancur parah. Seperti yang beberapa kali kita lihat di panel-panel dalam kastil Owens tersebut, terdapat banyak kerusakan mau di daerah lain, bahkan di daerah singgasana dari rajanya. Dan lagi-lagi Loki yang kemungkinan kebetulan dia sedang berada di lokasi tersebut atau di dalam kastil, akhirnya dijadikan kambing hitam sebagai sosok yang membunuh sang raja. Karena lagi-lagi bukankah sangat aneh sekali kita mendapatkan kata-kata Big Mom kalau Pangeran Loki akan dinikahkan dengan Lola yang notabene anak Big Mom, lagi-lagi untuk menjadikan itu sebuah pernikahan politik. Dan
dan terlihat warga Elbaf sangat-sangat setuju akan hal tersebut. Yang pasti ini juga ada hubungan dengan negosiasi yang diinginkan oleh ayahnya, yaitu King Harold. Namun setelah penolakan oleh si Gucci Lola yang kita belum tahu nih kapan sebenarnya timeline utama Loki ini melamar Lola, tetapi lagi-lagi kurang lebih ya harusnya sekitar lebih dari 6 tahun yang lalu. Dan kita semua berasumsi kalau Loki ini stres karena Woman dan jadi gila dan akhirnya langsung membunuh ayahnya sendiri. Yang sebenarnya ini adalah hal yang cukup masuk akal jika dijadikan alasan kalau Loki bisa segila itu. Tetapi bagaimana jika ternyata ada hal yang lebih dalam di balik sebuah insiden pembunuhan raja tadi? Atau gimana Loki yang sebelumnya didukung oleh warga Elbaf tiba-tiba membenci semuanya dan akan menghancur semuanya hanya karena Woman saja? Jadi skenarionya bisa saja Raja Harold yang tahu nih tujuan dari para God Snake untuk mencuri buah iblis legendaris dari negeri Elbaf, yang itu pun pastinya sudah disimpan ya kalau bukan berabad-abad bahkan bermilenium-milenium, karena balik lagi untuk sang raksasa Elbaf saja memiliki umur bisa sampai 400 tahun. Dan karena hanya ada Loki nih yang mungkin dia ini sebenarnya anak harapan dari si Raja Harold ini, akhirnya dia minta Loki untuk memakan buah iblis tersebut daripada diambil oleh pemerintah dunia. Kenapa? Karena pasti Harold sendiri tahu kan seberapa potensial buah iblis yang sangat legendaris ini, dan bahkan jika jatuh ke tangan yang salah maka dunia benar-benar akan hancur. Nah, Loki yang sejak awal memang mungkin sudah kuat karena kita lihat bagaimana dikatakan dia sering bermain di Underworld sana, tetapi mungkin saat itu tidak cukup kuat lah untuk bisa mengalahkan para God Snake yang datang ke Pulau Elbaf, yang pada akhirnya dia tetap saja dikalahkan. Jadi Raja Harold sengaja nih memerintah Loki memakan buah tersebut agar seakan-akan semua kejadian ini disebabkan oleh dirinya dan bukan oleh campur tangan dari pemerintah dunia. Karena bisa saja Harold sendiri tidak ingin nih rakyatnya tahu kalau ini perlakuan dari pemerintah dunia, yang kemungkinan mereka nantinya akan dengan gegabah menyerang pemerintah dunia secara langsung, yang pasti akan menyebabkan pertikaian besar dan akan menyebabkan banyak kematian yang ada. Baik lagi Raja Harold sangat menjunjung tinggi kedamaian terutama untuk rakyat di Elbaf atau rakyat dirinya sendiri. Nah, setelah Loki memakan buah iblis tersebut dengan kemampuan luar biasanya, tentu saja God Snake tidak akan mampu lagi untuk menyerangnya, hingga akhirnya mereka semua pun mundur dan kembali ke tempat awalnya. Ini juga yang mungkin nih menjadi alasan bagaimana mereka bisa tiba-tiba datang ke Pulau Elbaf dan sangat identik kenapa daerah singgasana atau daerah tron dari kastil tersebut yang kemungkinan besar sudah ditandai oleh kemampuan mereka yang nggak tahu nih apakah itu kemampuan dari God Snake atau kemampuan ilmu. Intinya sudah ditandai pada akhirnya mereka bisa teleport menggunakan Magic Circle yang kita lihat sebelumnya. Dan pasca kejadian inilah seluruh rakyat Elbaf akhirnya menahan Loki, membuatnya menjadi penjahat dan mengurungnya di Underworld dengan pohon Adam super besar yang sangat kuat tersebut. Yang lagi-lagi untuk hal ini pun sudah berkali-kali saya katakan, momen ini bukankah sangat persis sekali dengan bagaimana ketika Luffy bertemu salah satu kru terkuatnya di topi jerami alias Babang Zoro Juro, di mana awalnya Zoro ini adalah sosok penjahat yang dikatakan sangat kejam dan berdarah dingin. Namun sebenarnya dia ini adalah seseorang yang berhati baik dan bahkan menolong seorang bocah yang dia juga memakan makanannya yang sudah terinjak-injak. Ini pula kenapa Luffy bisa santuy nih berada di dekat Zoro dan sekarang Loki, padahal keduanya dalam keadaan terborgol yang diidentikan sebagai sosok jahat alias sosok kriminal. Oh ya, terkait buah iblis Loki juga sebenarnya sudah pernah kita bahas dengan sangat lengkap di video terpisah yang tidak akan kita bahas juga di sini. Tapi menurut saya salah satu hal yang sangat mencurigakan adalah apakah jangan-jangan buah iblisnya adalah Mythical Zoan, model jarum Wonder yang akan membuatnya menjadi ular merah darah yang sangat besar sekali. Nah, menariknya sosok God Snake yang mirip dengan Shanks ini mungkin juga yang dilihat oleh Loki, yang pada akhirnya membuat Loki cukup mengenali karakter dari Shanks. Oh ya, saya bilang mirip Shanks karena lagi-lagi belum terkonfirmasi jika itu sangat-sangat persis dan identik seperti Shanks. Tetapi jika kita lihat dari gradasi warna rambutnya yang sangat mirip dengan Shanks juga, terutama untuk warna hitam putih ya, karena kita belum mendapatkan warna resminya seperti apa oleh Oda Sensei secara langsung. Serta juga untuk karakternya, dia tidak memiliki luka identik di mata kiri Shanks, lalu juga dia memiliki pedang yang sangat mirip dengan pedang Garling dan juga pedang Shanks ini. Serta terlihat ketika dia dalam bentukan hoodie, dia memiliki tangan kiri yang lagi-lagi sudah jelas jika itu bukanlah Babang Shanks kita. Tadi mana Loki yang tadi kita berteori nih, jika dia berada di lokasi saat ayahnya sang raja terbunuh, bisa jadi itu pula perlakuan dari kembaran Shanks yang mungkin saya sebut kembaran Shanks ini Jackie aja ya, biar kata-kata tidak terlalu panjang untuk penyebutannya. Itulah alasan kenapa Loki sangat kesal kepada Shanks yang bahkan mengolok-oloknya di depan Luffy, karena lagi-lagi Shanks tersebut
tersebut sangat mirip dengan sosok Jackie ini, yang lagi-lagi Loki pasti punya feeling dong kalau mereka ini jangan-jangan berkomplot untuk membunuh ayahnya, yaitu sang raja. Ya walaupun memang ada opsi lain sih, dimana Shanks yang ikut membantu Elbaf untuk menangkap Loki seperti sekarang, yang bukan kayak itu pula yang membuatnya menjadi Yonko, karena timelinenya sama persis di 6 tahun yang lalu. Di tahun yang sama dengan Loki yang dikurung dan harusnya King Harold mati pada saat itu juga. Tetapi dengan beberapa plot unik yang coba udah tunjukkan, saya merasa nih justru poinnya tidak seperti itu, melainkan ada hal lain yang cukup dalam di belakangnya yang sudah kita bahas tadi di sebelum ini. Dan lagi-lagi Luffy yang diberikan plot dengan Loki oleh Oda sejak awal arc ini dimulai pasti akan memiliki hal menarik nih, apalagi terdapat perjanjian misterius yang kita masih belum tahu apa, dan pasti akan ada hubungan dengan kebebasan Loki nanti di tengah-tengah atau klimaks dari arc Elbaf tersebut. Atau bukankah keduanya memiliki kesamaan sebagai seseorang yang tidak seharusnya memakan buah iblis Sun God? Ya benar, Loki bilang kalau dia adalah Sun God, dan Luffy tidak sadar kalau dialah Sun God itu sendiri. Yang bahkan keduanya pun sangat keras berhubungan dengan kebebasan atau liberation yang dikatakan oleh diri mereka masing-masing. Dan Loki juga adalah sosok yang suka salah menyebutkan nama, persis seperti kapten kita Luffy. Dimana mungkin poin menarik lainnya, apakah terdapat pertukaran buah iblis nih yang seharusnya ada di Pulau Elbaf? Sang buah iblis legendaris adalah buah iblis yang dimakan Luffy sekarang, yang lagi-lagi makanya kembaran Shanks ini atau Jackie diperintahkan untuk mencuri buah iblis nikah tersebut. Namun saudara kalian, Luffy mendapatkan buah iblisnya dari siapa? Iya benar, dari Shanks juga, tapi ini Shanks yang kita kenal ya. Dan Shanks pun bahkan dia mendapatkannya setelah mencuri juga dari kapal pemerintah dunia yang dijaga Usu tepat 13 tahun yang lalu. Apakah ada plot menarik nih yang mirip dari hal ini walaupun timelinenya berbeda selama 7 tahun? Oh mungkin ini bisa jadi pertanyaan menarik nih. Buat apa bang God Snake mencuri buah iblis seperti tadi? Jawabannya lagi-lagi mungkin ini akan ada hubungan dengan sebuah turnamen bangsat yang diadakan oleh para Tenryubito seperti God Valley 38 tahun yang lalu. Jangan lupa ada kemungkinan pemerintah dunia mencuri harta karun legendaris. Contohnya seperti Hachinosu, seperti yang kata-kata Garp juga bilang kan, ya salah sendirilah lu masuk ke kandang lebah. Makanya mereka bajak laut pada akhirnya hanya ingin mengambil kembali harta yang mereka miliki, dan berakhir terciptanya insiden God Valley di mana Battle Royale dari berbagai sisi. Atau bukankah buah iblis yang kita lihat saja, dua dari beberapa yang terpampang itu saja sudah buah iblis legendaris yang sangat-sangat gila sekali. Pertama adalah Wowonomi yang dimakan oleh Kaido, dan kedua adalah Nikkyu Nomi yang dimakan oleh Kuma. Kedua buah iblis legendaris ini adalah memiliki kemampuan yang sangat-sangat gila sekali. Jadi sangat wajar sekali jika para bajak laut di Hachinosu sangat marah kalau harta karun mereka diambil begitu saja, sama seperti yang dilakukan oleh para God Snake untuk mengambil buah iblis legendaris dari Pulau Elbaf. Ya tetapi baik lagi, semua hal ini bisa menjadi momen penting nih, dimana nanti apakah kemungkinan akan ada tag team Luffy dan Loki untuk melawan pemerintah dunia, dan akan menjadi satu poin penting yang sangat menarik. Nah jadi itulah untuk bahasan lengkap terkait hubungan God Snake, tragedi di Pulau Elbaf, dan tentu saja Loki sang pangeran terkutuk. Ya kalau kira-kira menurut kalian seperti apa, dan apakah ada teori menarik yang kepikiran menurut kalian juga? Buat tuliskan dan kita akan diskusi di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin nonton video lengkap prediksi kemungkinan apa saja buah iblis yang dimiliki oleh Pangeran Loki, itu pun sudah pernah saya bahas lengkap di satu video ini. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja suka, jangan lupa subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue udah pamit, and I'll see you guys next time.